Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih berjumpa dengan saya Henry di channel Henry Arifudin. Channel yang membahas tentang konstruksi dan industri rekayasa. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing sekaligus berbagi pengalaman terkait tentang industri rekayasa, khususnya di bidang dust collector system. Tepat di belakang saya ini kita kebetulan dapat pekerjaan dust collector system dengan sistem yang sedikit berbeda dengan video-video yang telah saya posting di video sebelumnya. Dust collector di belakang saya ini menggunakan double separator, jadi ada dua separator untuk memisahkan partikel debu dari area produksi. Ada dua separator, diantaranya adalah separator siklon yang ada di belakang saya itu, yang kelihatan tinggi. Itu siklon separator nanti akan memisah debu-debu yang relatif kasar atau serbuk yang kasar berupa serpian kertas. Ini kita kebetulan di perusahaan percetakan atau kertas, jadi yang kita air pollution control adalah debu-debu atau serbuk dari hasil pengolahan limbah kertas. Kemudian separator yang kedua yang di belakang saya ini tepat, ini adalah backhouse filter, menggunakan media filter untuk penyaringan udara bersih dan serbuk. Jadi setelah masuk ke siklon, serbuk kasar akan turun, kemudian serbuk halus masih keluar dari output siklon dan masuk ke backhouse filter untuk penyaringan kedua. Jadi seperti apa lebih detailnya, mari kita melihat komponen, spesifikasi, dan sistem yang kita buat untuk dust collector double separator ini. Dust collector system untuk air pollution control industri percetakan dan industri kertas. Di area produksi mengolah buku-buku maupun Al-Quran, ada Iqra juga dan lain sebagainya. Terjadi banyak sekali pemotongan atau proses-proses potong kertas yang menyebabkan polusi udara, mulai dari kertas yang berupa serpian dan serbuk, yang tentunya bila dibiarkan akan mengganggu operator maupun lokasi area produksi. Mari kita mendekat untuk melihat satu persatu komponen dan sistem dari dust collector tersebut. Ducting yang di depan blower itu nanti masuk ke area produksi, yang masuk ke masing-masing mesin produksi. Kemudian diisap oleh blower centrifugal fan. Ini dengan power 5 kW. Kemudian setelah itu output dari blower akan dipindah atau disaring oleh separator. Ini separator kita menggunakan siklon separator. Jadi terjadi gaya siklonik di dalam siklon separator sehingga serbuk kasar atau serpian kertas akan turun melalui hood yang itu. Kemudian ada rotary lock, rotary air lock valve untuk mencegah terjadinya kebocoran udara. Setelah proses pemisahan di siklon separator, serbuk halus tetap akan keluar di output siklon. Outputnya ada di atas itu. Kemudian turun akan dioper atau disalurkan ke backhouse filter. Backhouse filter ini menggunakan media filter sebagai pemisah antara udara bersih dan debu. Ini di dalamnya terdapat banyak sekali filter. Di dalam ukuran diameternya 160 mili dengan panjang 2,5 meter. Kemudian untuk kuantitinya kita menyesuaikan dengan kapasitas flow yang dibutuhkan pada dust collector tersebut. Jadi bisa jadi beda perusahaan akan beda jumlah filternya. Kemudian ini udara yang setelah disaring akan keluar melalui itu, ada outlet di kanan kiri dari backhouse filter. Kemudian serbuk hasil separator atau hasil pemisahan akan turun dan ditampung oleh dust bag yang ada di bawah itu, ada dua. Nanti kalau sudah penuh bisa dibuang secara manual, kemudian dipasang kembali. Sistem pada backhouse filter ini menggunakan pulse jet valve atau solenoid valve
Jadi ada cleaning system pada area filter. Kita dengar ada suara tembakan, tadi adalah tembakan air kompresor. Jadi tembakan dari tekanan angin lah itu dia nembak menghembuskan udara ke masing-masing filter. Nanti kita naik untuk melihat seperti apa kinerja dari pulse jet valve-nya. Kalau yang aluminium itu adalah explosion fan. Jadi apabila dust collector tersebut mengalami atau terjadi kebakaran, dia dapat sobek atau rusak dan tidak sampai merusak bodi dust collector. Jadi masih utuh, mungkin hanya gosong. Jadi tidak sampai meleot atau parah total. Seperti ini sistemnya. Kemudian ini kontrol panelnya. Kontrol panel ini kita menggunakan inverter, jadi RPM atau rotasinya bisa diatur sesuai kebutuhan dari penggunaan dust collector. Ini kita lagi trial system dan masih berjalan. Ini berjalan dengan normal. Rotary airlock-nya. Ini menggunakan inverter untuk 75 kW karena motor kita pakai 55 kW untuk menjaga keamanan dari inverter tersebut. Ini ada HMI, nanti akan kita perlihatkan seperti apa kinerja dari HMI tersebut menggunakan sistem PLC. Kemudian ini yang buat Pandawa Desain. Sobat, Anda dapat melihat websitenya di sini, www.pandawadesain.com, atau bisa juga ke website saya, henryarifudin.com. Seperti ini panelnya. Ini panel SDP pabrik, kemudian dikonek dengan panel dust collector. Ini teman-teman lagi setting. Mari kita ke atas untuk melihat seperti apa sistem cleaning system yang di atas. Mari kita naik. Ini ada pintu, jadi ini adalah pintu maintenance. Barangkali ada pembersihan atau penggantian filter bag. Ini ada pintu maintenance. Kalau ini explosion fan, jadi waktu barangkali ada terjadi kebakaran, dia akan sobek. Kemudian operator bisa memasukkan hidran ke dalam sini untuk memadamkan api. Di atas kita ini egg house-nya, hembusan angin dari hasil pemisahan. Mari kita naik lagi untuk melihat sistem kontrol. Ini solenoid valve. Ini hidrannya menggunakan ukuran 6 in. Kemudian ini 1 in. Itu ada suara tembak adalah saat solenoid valve bekerja, menembakkan tekanan angin untuk pembersihan filter. Ini masuk input 1 in. 1 in. Dia bekerja dengan bergantian sesuai timing yang telah ditentukan. Tadi ada lampu nyala atau tembakan adalah saat sistem cleaning bekerja. Kemudian ini untuk buangan air untuk cleaning. Jadi kalau dibuka dia buang air, barangkali ada pembersihan. Kalau untuk ini adalah sensor pressure, jadi dia membaca pressure yang ada pada header. Jadi lihat tekanan. Minimal tekanan header 6 bar untuk mendapatkan tembakan yang maksimal. Ya, ini sistem kontrol. Kemudian itu separator pertama untuk memisah serbuk kasar. Ini main duct-nya. Nah, itu dari blower masuk ke siklon. Kemudian dari siklon nanti masuk ke baghouse filter. Mari kita naik lagi ke atas agar kita tahu seperti apa proses atau barangkali mau melakukan maintenance. Nah, seperti ini kondisi top body.
paling atas. Jadi waktu melakukan maintenance pintu dapat dibuka full. Kemudian melakukan penggantian atau pembersihan filter secara manual atau penggantian langsung barangkali perusahaan mempunyai stok seperti ini. Ini kabel tray, ini top body, jadi pintunya untuk perawatan filter. Oke, seperti tadi sistem komponen maupun spesifikasi dari dust collector double separator. Nanti kita akan melihat di bawah lagi seperti apa pengoperasian mulai dari kontrol panel. Dust collector system sudah beroperasi. Ini sampahnya turun ke mesin baler. Berhubung mesinnya masih belum jalan, sementara sampahnya dibuang keluar. Proses pengolahan kertas atau percetakan. Mari kita ke area panel untuk melihat proses dari sistem tersebut. Ini kontrol panelnya. Ampernya normal 70 ampere, maksimal 104. Mari kita lihat ini diagram seperti ini panel HMI yang kita buat. Jadi ada informasinya, ini produk-produk yang kita kerjakan mulai background filter, box filter, ada siklon dan silo separator. Kemudian ini CV Pandawa Desain, websitenya bisa dilihat di pandawadesain.com atau henryaripudin.com. Kemudian ini flow diagram untuk proses kerja dari dust collector. Ini ada rotary 1, 2, rotary 3, dan blower. Bisa dilakukan secara otomatis maupun manual. Ini ada otomatis dan manual. Ini untuk startnya. Kemudian ini untuk emergency. Kemudian ini alarm barangkali ada troubleshooting atau waktu start awal. Terus kemudian ini ada outlet untuk melihat fault history dari dust collector. Ini nanti setelah fault ini ada troubleshooting, barangkali ada error. Troubleshooting, kemudian ini untuk melihat trouble, barangkali ada trouble. Kemudian parameter ini untuk setting dari timer maupun setting pressure. Passwordnya 1, 2, 3, 4 bisa diganti. Mulai dari warning before running, jadi ada timing sebelum jalan. Kemudian running motor rotary 1, 2, 3 itu solenoid ada jedanya 10 detik. Ini 100 per 100 meter second, jadi ini 100 maksudnya 10 detik. Kemudian ini jeda antara blower ke solenoid ada. Ini ketika off, ini ada settingannya di sini. Kemudian next, ini ada settingan lagi tentang alarm, tentang kompresor. Ini ada settingan ada di sini. Kemudian ini sinyal cek adalah sinyal input dari dust collector. Kemudian ini manual apabila dilakukan secara manual on off-nya. Kalau injek ini sekarang jalan otomatis, injeknya masih off jadi mati. Kalau manual bisa jalan lancar.
parameter. Oke, seperti tadi. Proses kerja dust collector system sudah beroperasi dengan normal dengan velocity rata-rata 30-an, jadi cukup kencang hisapannya. Tidak terjadi semburan serbuk di area baler. Sebelumnya ini serbuknya semburat di sini, tapi sekarang turun dengan pelan dan smooth. Ini mesin balernya masih off, masih belum dikonek sama pihak pabrik, jadi belum bisa packing otomatis, tapi turunnya serbuk sudah lancar. Ini rotary, ini tombol on off untuk rotary lock. Jadi kalau mau off tinggal ditekan. Ini sudah off. Ini kita waktu jeda 1 menit. Jadi dia off. Waktu ditekan. Nanti setelah 1 menit dia akan jalan. Ini webnya pandawadesain.com. Ada nomor saya 0812 1773 9286. Barangkali Anda mau memerlukan dust collector untuk kebutuhan industri Anda. Dan ini panel menggunakan HMI. Ada gambar diagramnya. Ini rotary 1, 2, 3, kemudian blower. Kemudian yang merah ini silinder valve, dia menyala hijau kalau sedang on. Jeda-onnya saya setting 20 detik frekuensi jeda, jadi gantian. Nah, waktu nembak dia akan menyala. Yang rotary tadi sudah jalan. Karena hanya dijeda 1 menit untuk penggantian dashback. Kemudian ini blowernya. Ini terdapat sensor untuk pressure. Jadi nanti putarannya RPM dari motor dapat disesuaikan dengan kapasitas pressure. Jadi otomatis nanti. Ini blowernya. Awas jangan terjepit. Ini juga buatan kita. Pandawa. Ini tipenya, kemudian kapasitas, tadi pressure, rotasi, power dan pas atau dan power dan pole dan pas.
baler sudah terkoneksi dengan dust collector. Jadi serbuk hasil pemisahan akan langsung diproses baler, akan langsung di packing secara otomatis dengan mesin baler. Jadi yang tadi terbuka sudah kita tutup, kemudian outputnya masuk ke mesin baler yang nantinya akan di packing secara otomatis. Nah, itu proses packing. Jadi